Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu Dwi dalam pembelajaran sejarah, mata pelajaran sejarah kelas 12 paket C. Apa kabar kalian semua hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat. Dan untuk pembelajaran sejarah ya, Ibu akan mengajak kalian membahas tentang kisi-kisi sejarah. Nah, kalian kemarin sudah mengerjakan soal-soal USBN sejarah di tahun lalu, maka Ibu akan menjelaskan tentang kisi-kisi USBN sejarah di tahun ini. Dan insya Allah mudah-mudahan ini adalah kisi-kisi USBN yang akan keluar di tahun ini. Nah, baik adik-adik, kita mulai ya pembelajaran kita kali ini. Biasanya ya yang keluar di soal sejarah itu ya dari soal-soal sejarah materi kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12. Untuk persentasenya kelas 12 itu 50%. Sementara kelas 10 30% dan kelas 11 20%. Kalau kakak hitung ya, kalau ibu hitung itu kelas 12 itu jumlahnya ada 25 soal ya. Karena di sini PG-nya ada 40, uraiannya ada 10, berarti kita hitung ada 50. Berarti soal materi kelas 12 ada 25 soal. Untuk kelas 10 itu ada sisanya ya, berarti ada di sini sisanya ada 15 soal untuk kelas 10, sementara kelas 11 ada 10 soal. Ya, jadi jumlahnya 25. Nah, untuk kompetensi kelas 10 yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan ruang lingkup sejarah. Disajikan sebuah pernyataan tentang pengertian sejarah. Peserta didik dapat menentukan pengertian sejarah dalam arti subjektif ya. Maksudnya di sini kalian memberikan ya apa itu sejarah ya, kemudian bagaimana pengertian sejarah dalam menurut para ahli ya, menurut para ahli. Ya, misalkan menurut Berry ya itu apa pengertiannya, menurut Muhammad Yamin sejarah itu apa ya. Kalian bisa cari di internet. Kemudian menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah. Nah, di sini disajikan tahapan penelitian sejarah. Peserta didik dapat menentukan urutan tahapan dalam penelitian sejarah. Misalnya ya, di sini kalian menentukan tahapannya mulai dari pertama hipotesis terlebih dahulu ya. Sebentar Ibu ambilkan dulu soalnya. Ya, sepertinya ada yang keluar dari tahun lalu ya, tetapi juga ada pembaruannya. Misalnya di sini urutan penelitian sejarah. Misalkan ada kritik, heuristik, analisis, atau penulisan. Mana yang terlebih dahulu? Waktu itu Ibu sudah menjelaskan ya. Yang pertama tentunya adalah
uji coba ya, atau hipotesis terlebih dahulu, berarti heuristik terlebih dahulu. Setelah itu baru dikritik ya, apakah hipotesis atau praduga terhadap sejarah atau terhadap penemuan sejarah. Misalnya nih, ada fosil, kalian teliti, kalian hipotesis apakah fosil ini berasal dari daerah Jawa atau daerah mana ya. Kemudian dikritik, didiskusikan dengan ahli setempat ya, ahli yang terkait. Kemudian baru diinterpretasi atau diberikan kesimpulannya, baru dituliskan sejarahnya gitu ya. Jadi tahap penelitian sejarah seperti itu. Jadi ada heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan. Bisa dicatat heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan. Kemudian yang ketiga adalah masih kelas 10 juga, mendeskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia masa praaksara dan masa aksara. Nah, apa bedanya praaksara dan masa aksara? Kalau praaksara sebelum mengenal tulisan ya, kalau aksara berarti sesudah mengenal tulisan. Biasanya masa praaksara ini biasanya sebelum Masehi ya, kalau aksara ini sudah Masehi. Di sini disajikan contoh periodisasi peristiwa, peserta didik dapat menentukan susunan periodisasi sejarah Indonesia secara kronologis. Nah, di sini cara orang menceritakan sejarah itu bisa melalui periodisasi, bisa melalui secara kronologis. Kalau periodisasi itu berarti berdasarkan pembabakan zamannya. Jadi tidak terurut ya, dari tanggal, waktu, tahun itu tidak terurut, tetapi dia ingat zamannya secara berurutan. Berbeda dengan periodisasi ya, kalau kronologis ini dia berdasarkan urutan peristiwa, misalkan pada tanggal sekian, tahun sekian, ini terjadi peristiwa apa gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya kalau di dalam soal periodisasi itu ada zaman Islam, zaman Hindu Buddha, zaman penjajahan Belanda, zaman pendudukan Jepang, zaman praaksara. Nah, kalian urutkan mana yang terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah mendeskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia masa praaksara dan aksara. Masih sama kompetensinya, disajikan sebuah ilustrasi tentang kajian-kajian sejarah. Peserta didik dapat menentukan kajian sejarah yang bersifat sinkronik. Contohnya seperti ini soalnya. Ini nomor soal nomor 3 ya. Kronologis peristiwa sekitar proklamasi hingga proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini dari contoh kajian sejarah di atas, manakah yang merupakan kajian sejarah yang bersifat sinkronis? Nah, apa beda? Di sini ada sinkronik sama diakronik. Kalau diakronik ini seperti kronologis ya, dia terurut, ada urutan tanggal, urutan tahun. Sementara kalau sinkronis ini seperti periodisasi, dia mengabaikan perkembangan urutan waktunya ya. Jadi misalnya di sini yang tidak ada kaitannya dengan tahun, tanggal, tetapi lebih ke arah pembabakan zamannya. Kemudian soal nomor 4, di sini kisi-kisinya adalah mendeskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia masa praaksara dan masa aksara. Disajikan sebuah ilustrasi tentang kajian-kajian sejarah. Ini tadi sudah ya kita soal nomor 4 ternyata tadi. Disajikan pernyataan di sini yang nomor 5, menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah.
Disajikan pernyataan tentang peristiwa masa lampau, peserta didik dapat menentukan cara agar kronik dapat menjadi cerita sejarah. Di sini misalnya ya, sebentar. Nah, di sini kalian sebutkan atau analisis mengapa peristiwa-peristiwa yang ada di uraian ini ya, ini termasuk peristiwa kronologis ya. Misalnya seperti ya, peristiwa-peristiwa sejarah di atas merupakan peristiwa yang disusun berdasarkan kronologis karena nah di sini kan ada tanggal-tanggalnya ya, mulai terurut ya dari tanggal 15 Agustus, 16 Agustus, 17 sampai tanggal 29 Agustus itu terjadi peristiwa apa saja. Mengapa terurut ya? Karena kalian harus mengerti dan memahami pengertian kronologis ya. Jadi harus disusun secara runtut, teratur, berkesinambungan berdasarkan urutan waktu. Kemudian soal berikutnya ya, menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah. Disajikan pernyataan tentang ciri-ciri historiografi tradisional, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri historiografi Hindu-Buddha. Ini istilah aja ya, historiografi itu artinya sejarah ya. Jadi ciri-ciri sejarah tradisional Hindu-Buddha itu seperti apa ciri-cirinya? Apakah istana sentris? Nah, waktu itu sudah Ibu berikan contoh soal yang ada di tahun lalu ya. Di sini ciri-ciri historiografi tradisional. Ya, di sini apakah karya yang dihasilkan berupa terjemahan naskah dari India, apakah bersifat religio magis atau bersifat istana sentris atau sudah mengenal unsur kronologi atau bersifat etnosentris. Biasanya kalau Hindu-Buddha itu lebih ke arah kasta ya, lebih ke arah kasta, kemudian istana sentris, kerajaan-kerajaan ya. Kemudian soal nomor berikutnya, menganalisis kehidupan awal masyarakat Indonesia, ini masih kelas 10 ya. Peserta didik dapat menentukan perubahan pola mendapatkan makanan pada kehidupan awal masyarakat Indonesia. Nah, ini perubahan yang tadinya dengan sistem berburu atau meramu, kemudian beralih ke food gathering ya, mengolah makanan, mengumpulkan makanan ya. Nah, ini disebut dengan pola apa ya gitu. Biasanya terjadi di zaman apa? Nanti kalian cari, ya, kalian bisa searching ya di internet. Kemudian mendeskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia masa praksara dan masa aksara. Ciri-ciri manusia praksara Homo sapiens. Nah, sini disajikan ciri-ciri dari manusia Homo sapiens. Nanti di sini disajikan ciri-cirinya, kalian cari mana yang bukan termasuk ciri-ciri Homo sapiens. Kalau Homo sapiens itu manusia cerdas ya, kan ada Meganthropus, Paleojavanicus ya, kemudian Erectus, macam-macam ya, Ibu aja kurang hafal ya. Pokoknya intinya kalau Homo sapiens itu mirip seperti kita ya, mirip seperti kita manusia cerdas. Nah, ciri-cirinya apa? Ya, volume otaknya berapa cc, kemudian rahangnya, bentuk mukanya. Nah, ini nanti kalian cari ya. Nah, di sini biasanya kalau Homo sapiens itu sudah terdagunya ini tidak mengeras ya, tidak seperti zaman dulu. Kemudian volume otaknya itu lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sebenarnya Ibu tidak setuju ya dengan teori ini ya, karena sama seperti kita mengakui bahwa kita ini berasal dari monyet. Nah, tapi karena ini kita masih menggunakan KTSP 2006. Kalau di K13 ini tidak dibahas ya tentang Homo sapiens, Meganthropus, Paleojavanicus itu tidak dibahas. Ya, tetapi kalau di KTSP ini masih dibahas ya.
Nah, makanya di materi kelas 10 itu ada teori Darwin juga. Sebenarnya Ibu tidak setuju ya dengan teori Darwin. Tapi karena kita ada tuntutan untuk belajar sejarah, untuk sekedar pengetahuan, nggak apa-apa. Yang penting kita tidak terlalu meyakini ya. Kemudian mendeskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia masa praksara dan masa aksara. Disajikan suku-suku yang ada di Indonesia. Peserta didik menentukan suku keturunan dari bangsa Melayu tua, Proto Melayu. Nah, adik-adik, kita ini kan bangsa Indonesia ya. Ada penelitian yang menyatakan bahwa kita ini berasal dari bangsa Melayu. Nah, berbeda dengan pemahaman Muhammad Yamin. Kalau Muhammad Yamin mengakui bahwa asal-usul bangsa Indonesia ini berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, tetapi ada juga yang mengatakan bangsa Indonesia ini berasal dari suku Melayu, suku Cina, India, dan lain-lain. Ya, nah di sini kalau yang mengatakan suku Melayu itu ada Melayu tua dan ada juga Melayu muda. Proto Melayu itu Melayu tua, biasanya di daerah bagian timur ya. Kalau Detro Melayu, Melayu muda itu seperti di Jawa dan lain-lain. Kalau Proto Melayu misalkan seperti daerah Mentawai ya dan lain-lain ya. Nanti kalian cari ada di mana asal-usul dari bangsa Proto Melayu itu. Kemudian soal nomor 11, perkembangan kehidupan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Disajikan sebuah wacana tentang kerajaan Sriwijaya. Peserta didik menentukan perkembangan kehidupan masyarakat kerajaan Sriwijaya di masa itu. Ya, kalian tahu ya bahwa kerajaan terbesar di Indonesia saat itu adalah Sriwijaya dan Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha ya, yang bisa mempersatukan wilayah Nusantara. Nah, mengapa kerajaan Sriwijaya ini menjadi kerajaan besar ya? Karena pertama memiliki maritim yang kuat, kekuatan militer, kemudian sebagai pusat perdagangan, sebagai pusat peradaban ya, pusat ilmu pengetahuan ya. Kemudian sebagai pusat agama ya. Kalau Sriwijaya itu kalau nggak salah itu dia agamanya Buddha ya. Nah, bahkan di Sriwijaya ini lahirlah pendidikan-pendidikan agama Buddha yang ada di kerajaan Sriwijaya. Nah, yang bukan, nah nanti kalian cari yang bukan termasuk ciri-ciri mengapa kerajaan Sriwijaya ini bisa berkembang. Nanti kalian cari. Kemudian menganalisis, nah ini termasuk kompetensi ya. Kompetensi itu adalah yang harus kalian gapai ya untuk belajar sejarah ini. Menganalisis pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Nah, di sini sama. Kalau tadi Sriwijaya, nah ini adalah Majapahit. Kalian menentukan karya sastra yang mencerminkan kehidupan beragama di Majapahit. Nah, kalian tahu ya, Majapahit ini mengapa meninggalkan jejak kerajaan terbesar? Karena dia meninggalkan tulisan ya. Nah, tulisan, karya itu sangat penting ya bagi kita ya. Kalau kita ingin dikenang ya kita harus punya karya ya. Mengapa Dewi Sartika dan Kartini? Mengapa Kartini ini lebih terkenal? Ya karena Kartini ini memiliki karya ya, Hadis Gelap, Terbitlah Terang. Nah, sama Majapahit juga punya karya ya. Tersusun dari kitab-kitab sastranya ya, baik di kitab Sutasoma, kitab Arjuna Wiwah, Arjuna atau Negara Kertagama dan lain-lain. Nah, yang termasuk mencerminkan kehidupan beragama ini adalah kitab apa ya? Nah, di sini adalah kitab sebentar. Nah, apakah kitab Sutasoma, Negara Kertagama, Tantu Panggelaran, Sudayana, atau Pararaton? Nah, di sini kita lihat. Kalau Sutasoma ini biasanya berisi tentang karya Empu Tantular ya. Sutasoma ini berisi slogan Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Negara Kertagama ini masih berisi tentang kalau nggak salah kerajaan-kerajaan ya. Jadi yang berdasarkan isinya tentang kehidupan beragama itu adalah Tantu Panggelaran. Ya. Kalau Sudayana ini tentang kehidupan di masyarakat Sunda atau Bali gitu ya. Jadi intinya yang menentukan, yang mencerminkan kehidupan beragama adalah Tantu Panggelaran ya.
Ya, kita bisa lihat di sini materi kelas 10 ya. Kalau kalian minat, bukunya akan Ibu kirimkan. Buku-buku kelas 10, kelas 11. Kalau kelas 12 sudah ya, melalui PDF yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Ini lengkap ya tentang materi sejarah di kelas 10. Oh, mohon maaf, kakak baru ingat ternyata kalau kerajaan-kerajaan ini materinya di kelas 11. Nah, kerajaan Hindu Buddha. Nah, di sini kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, ada kerajaan Tarumanegara, kerajaan yang Mula Warman itu kerajaan apa ya? Tapi di sini di kisi-kisi ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan terbesar saja ya. Ini kerajaan Sriwijaya, bisa ada di sini materinya. Nah, ini pendiri kerajaan Majapahit ini adalah Raden Wijaya ya, dan berakhir di pemerintahan Hayam Wuruk. Ya, patihnya adalah Gajah Mada. Nah, di sini ada kitab-kitabnya. Di sini kalau kitab Negara Kertagama, ini karangan Empu Prapanca, isinya tentang keadaan kota Majapahit. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, ini berisi slogan Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian menjadi moto negara kita, karya Empu Tantular ya. Kemudian kitab Arjuna Wijaya, karangan Empu Tantular juga, berisi tentang raksasa yang dikalahkan oleh Arjuna Sasrabahu. Kitab Kunjara Kama ini tidak diketahui pengarangnya. Ini adalah termasuk kitab-kitab sastra zaman Majapahit awal. Sementara kitab sastra zaman akhir Majapahit ini ada kitab Pararaton yang berisi tentang Raja-Raja Singasari dan Majapahit. Kitab Sudayana isinya tentang peristiwa Bubat. Kitab Sorandakan isinya tentang pemberontakan Sora. Kitab Ranggalawe isinya tentang pemberontakan Ranggalawe. Kitab Panji Wijaya Krama isinya riwayat Raden Wijaya sampai dengan menjadi Raja Majapahit.
kitab Usana Jawa isinya tentang penaklukan Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar, kemudian kitab Tantu Panggelaran tentang pemindahan Gunung Mahameru ke Pulau Jawa. Nah, ini ada kaitannya dengan agama ya, karena ada dewa-dewanya ya. Nah, berikutnya adalah nomor 13 ya. Disajikan pernyataan tentang tokoh yang melakukan perubahan teks proklamasi dalam proses pengetikan. Nah, ini gampang. Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Pasti kalian tahu ya, apakah Soekarni atau Sayuti Melik. Nah, kalau Soekarni ini kakak Ledekin adalah saudaranya Soekarno ya, nggak tahu padahal bukan. Jadi biar kalian ingat ya, kalau Soekarni ini adalah yang mengusulkan mengapa tanda tangannya itu atas perwakilan Soekarno dan Hatta ya, yang dia yang mengusulkan ya, bukan seluruh rakyat Indonesia yang menandatangani. Kemudian kalau Sayuti Melik ini adalah yang mengetik naskah proklamasi. Disajikan pernyataan tentang perkembangan agama dan budaya Islam. Peserta didik dapat menganalisis alasan perkembangan budaya Islam bukan pada seni pahat patung. Jadi kalian menganalisis nih mengapa yang berkembang itu bukan dari seni pahat patung. Nah, apakah seni pahat patung ini bertentangan dengan ajaran agama Islam atau seni pahat patung ini memang tidak diajarkan ya di dalam budaya Islam itu. Jadi yang berkembang itu seperti bangunan masjid ya, mungkin walaupun bangunannya itu hampir terakulturasi ya dengan budaya Hindu-Buddha. Contohnya aja dari Masjid Demak kita lihat bentuk atapnya ini adalah seperti punden berundak ya, artinya berundak-undak ya, artinya apa sih? Terdiri dari beberapa tingkatan. Kemudian bentuknya itu adalah persegi ya. Kemudian kalau kita lihat masjid kuno itu masih dekat dengan makam ya. Nah, contohnya aja kalau di sekitar PKBM itu adalah ada Masjid Pangeran Jayakarta. Nah, ini masih terpengaruh ya dengan masjid tradisional. Karena masih dekat dengan makam ya. Menjadi unsur sejarah juga ya. Kalau kalian bisa ya, tertarik dengan sejarah, kalian bisa pergi tuh ke Masjid Pangeran Jayakarta yang terdekat ya, kalian telusuri sejarahnya. Kemudian disajikan beberapa ciri masjid kuno di Indonesia. Nah, ciri-cirinya tadi yang seperti sudah Ibu jelaskan ya, bentuknya punden berundak, kemudian atapnya dari segi bentuknya, persegi, dan lain-lain. Kemudian disajikan slogan Republik Indonesia tadi, Bhinneka Tunggal Ika, ini berasal dari kitab apa? Apakah kitab Negara Kertagama atau kitab Sutasoma ya. Jadi yang betul adalah kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Disajikan pernyataan tentang keuntungan dan kerugian dari sistem tanam paksa. Peserta didik menentukan salah satu keuntungan tanam paksa yang sesuai. Nah, memang di satu sisi sistem tanam paksa ini memang merugikan rakyat Indonesia ya. Selain rakyat Indonesia menderita, harus membayar pajak, apalagi kalau tanahnya ini dibeli oleh pihak swasta ya, bangsawan pribumi, sehingga mereka harus dijadikan budak ya. Jadi ada keuntungannya juga nih, sistem dampak positifnya adalah yang tadinya rakyat Indonesia tidak mengenal tanaman kopi, cengkeh, lada, atau tanaman-tanaman rempah. Nah, ini diperkenalkan oleh Belanda. Jadi keuntungannya adalah mereka bisa mengetahui tanaman lain. Disajikan pernyataan tentang organisasi Budi Utomo dan Sarekat Dagang Islam. Peserta didik dapat membandingkan organisasi Budi Utomo dan Sarekat Islam. Nah, jadi adik-adik memang sejarah Indonesia itu seperti cerita ya. Maka sejarah itu kan berasal dari syajarotun, artinya pohon. Jadi terurut, mulai dari akar, kemudian pohon, batang, kemudian ranting sampai daun. Jadi sebenarnya gampang ya mengingat sejarah. Jadi berdasarkan urutannya ya. Kalau kita lihat, kita pelajari di kelas 10 itu dari masa praksara, masa aksara, kemudian sampai peradaban masyarakat Indonesia di awal, seperti apa cara mengumpulkan makanan,
kemudian kerajaan Hindu-Buddha ya. Mengapa adanya kerajaan Hindu-Buddha dulu yang berkembang? Karena yang memang pada saat itu yang paling ada persamaan dengan paham animisme dan dinamisme ini memang yaitu Hindu-Buddha sendiri ya. Jadi ibaratnya lebih mudah ya masuknya ke Indonesia. Makanya ketika agama Islam masuk ke Indonesia ini, mereka para wali ya mendekatkan budayanya ya. Misalnya nih dulu orang Indonesia sering mengadakan upacara, maka para wali itu supaya upacaranya itu bernilai Islam ya, maka diadakan tahlilan dan lain-lain gitu ya. Jadi mengakulturasi budaya Islam dengan budaya budaya Indonesia ya. Nah, di sini karena agama Islam ini masuk dengan cara yang tidak dipaksakan ya. Nah, di sini sampai perkembangan agama Islam, kerajaan-kerajaan, kemudian datangnya kolonialisme dan imperialisme dari bangsa Portugis, Belanda, Inggris dan lain-lain, kemudian sampai Jepang ya. Nah, sebelum Jepang ada ya sudah berdiri pergerakan nasional. Pergerakan nasional ini lahir karena adanya politik etis ya. Politik etis. Mengapa ada politik etis? Karena dari pihak Belanda sendiri pun ada yang mengkritik seperti Max Havelaar. Max Havelaar di dalam bukunya bukunya namanya Max Havelaar ya, mohon maaf. Nama aslinya adalah Douwe Dekker. Ya, Douwe Dekker ini dia menyamar menjadi Multatuli. Ya, Multatuli ini nama samaran ya. Dia menulis Max Havelaar ya, dia mengkritik tentang sistem tanam paksa yang ada di Indonesia yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Maka dari itu sebaiknya Belanda membalas budi, akhirnya dari bangsawan pribumi disekolahkan ke Eropa ya, sehingga muncullah para cendekiawan. Dari lahirnya para cendekiawan, kemudian adanya pergerakan nasional di Asia Afrika, maka mereka mendirikan organisasi Budi Utomo. Itu ya. Selain Budi Utomo juga ada Sarekat Dagang Islam. Kalau Budi Utomo itu lebih bersifat nasional, sedangkan Sarekat Dagang Islam lebih ke arah melindungi pedagang-pedagang muslim ya gitu. Kemudian peserta didik dapat mendeskripsikan peristiwa gerakan G30 September 1965 atau PKI. Nah, kita harus tahu dulu nih peristiwa itu terjadi mengapa ya. Jadi setelah adanya pergerakan nasional, kemudian adanya penjajahan Jepang, kemudian Indonesia merdeka, kemudian adanya agresi militer Belanda datang lagi ya. Karena memang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini lebih sulit dibandingkan merebut kemerdekaan. Jadi sebenarnya perang yang beneran itu ketika agresi militer Belanda ya, karena peristiwa itu memang lebih dahsyat ya. Kalau kita lihat ada arek-arek Surabaya ya, mengapa menjadi Hari Pahlawan, kemudian ada Bandung Lautan Api ya, karena memang benar-benar perang nyata itu diagresi militer Belanda. Kemudian pada saat itu ketika Indonesia sudah diakui kedaulatannya pada tahun 49 ya, kemudian terjadi pergesekan lagi nih, pergesekan di antara pemerintahan-pemerintahan internal ya, seperti adanya perebutan kekuasaan ya, karena pada saat itu sistem pemerintahan kita itu masih belum stabil ya, yang karena kita adanya kekosongan kas negara ya, kemudian sampai melakukan pinjaman nasional, kemudian membuat uang Republik Indonesia ya, kemudian sistem pemerintahannya pun masih belum stabil ya, karena Soekarno ini masih menerapkan dualisme kepemimpinan. Yang pertama adalah sistem parlementer. Jadi karena adanya KNIP itu diserahkan semua ke KNIP ya, ke parlemen. Jadi sering bergonta-ganti kabinet ya. Mulai dari kabinet Sukiman, kabinet Hatta ya, dan lain-lain. Kemudian pada saat gamang tersebut ya, muncullah Presiden Soekarno untuk menginstruksikan sistem pemerintahan dengan sistem
terpimpin ya, demokrasi terpimpin. Nah, setelah itu dengan demokrasi terpimpin Soekarno ada pergolakan lagi di akhir pemerintahannya ya, karena mulai ada pemberontakan mulai dari Permesta, kemudian banyak ya sampai PKI. Nah, komunis ini sebenarnya sudah ada dan bergejolak itu di tahun 65. Sebenarnya PKI ini itu sebenarnya masih rancu juga ya latar belakangnya. Apakah latar belakangnya ini karena adanya pergolakan di antara para jenderal ya, atau memang dari orang-orang komunis ya? Karena kita lihat di sini dalangnya itu adalah Kolonel Untung. Kolonel Untung itu merupakan militer juga ya, militer juga. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa PK ini adalah siasat Soeharto untuk menjabat pemerintahannya karena adanya super semar yang belum jelas keasliannya. Nah, ini kita harus telusuri terkait sejarah ini ya, karena memang literatur sejarah ini banyak sekali ya perbedaannya. Jadi kalian bisa mendeskripsikan peristiwa gerakan 30 September 1965 PKI. Kalian baca kembali literatur tentang pemberontakan itu ya. Peserta didik dapat mendeskripsikan upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dari pembentukan BPUPKI hingga PPKI. Ya, jadi kalian harus mencari literatur tentang sejarah BPUPKI hingga PPKI. Jadi BPUPKI dan PPKI itu sebenarnya buatan Jepang. Jadi sebenarnya Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia? Karena Jepang pada saat itu sedang terdesak ya pada perang Asia Raya melawan sekutu. Ya, pada saat itu Hiroshima dan Nagasaki sedang dibom ya. Jadi ingin mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Tetapi pada kenyataannya peta pun dimanfaatkan ya oleh Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Peserta didik dapat menganalisis kebijakan pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nah, kebijakannya apa nih? Ya, mulai dari karena pada saat awal kemerdekaan itu perputaran uang itu perputaran Jepang itu beredar penuh ya. Jadi kita Indonesia ini mengalami kekosongan kas negara. Maka ada kebijakan dengan sistem pinjaman nasional, mengeluarkan ORI ya, uang Republik Indonesia, kemudian dengan sistem lisensi dan lain-lain. Jadi nanti kalian tinggal membaca buku yang ada di kelas 12. Disajikan pernyataan kekalahan Belanda kepada tentara Jepang. Peserta didik dapat menentukan latar belakang pembentukan pemerintahan militer oleh Jepang di Indonesia. Ya, misalkan mengapa Jepang membentuk kekuatan militer di Indonesia ya, karena Jepang ini sedang terdesak ya. Kemudian nah, di sini pada era reformasi, apa kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Habibie saat itu ya? Pada saat masa reformasi, Habibie kan mengapa Soeharto itu lengser karena nilai rupiah itu sedang turun ya, bahkan sampai 10.000 per dolar. Ya, jadi yang dilakukan Habibie pada saat itu adalah mengamankan nilai tukar rupiah supaya kondisinya menjadi stabil. Peserta didik dapat mendeskripsikan kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Nah, pada masa demokrasi parlementer, kehidupan ekonominya itu seperti apa? Ya. Peserta didik dapat menganalisis perubahan sosial dan budaya bangsa Indonesia.
Kemudian peserta didik dapat menganalisis perbedaan strategi dan ideologi politik pada masa pemerintahan Kabinet Syahrir Amir. Nah, ini kalian baca kembali ya materi-materi di kelas 12. Ciri-ciri politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif ya. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya pemberontakan Permesta adalah karena adanya kehadiran militer yang ada di daerah-daerah. Ya, jadi adanya pertentangan antara adat dan militer. Nah, ini nanti kita akan bahas kembali di ya, nanti kalian baca-baca saja ya tentang Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini terjadi karena pada saat itu adanya golongan tua dan golongan muda itu sedang berseteru terkait waktu pelaksanaannya. Kalau golongan muda ini pengennya diburu-buru, tapi kalau golongan tua nanti dulu ya, sabar ya. Tetapi kaum mudanya itu tidak sabar sehingga membawa Soekarno dan Muhammad Hatta itu ke Rengas Dengklok untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang, gitu ya. Nah, ini sebab-sebab faktor terjadinya perang dingin ya, karena setelah Perang Dunia Kedua ya Amerika dan Uni Soviet ini paling saling berlomba-lomba untuk perang pengaruh ya. Yang satunya liberal, yang satunya komunis ya. Karena Amerika ini dia paling sedikit ya paling sedikit dampak yang ada di Perang Dunia ini ya. Kemudian kalau di Rusia ya, Uni Soviet ini dia mempunyai negara-negara bagiannya itu lebih banyak. Jadi saling memberikan pengaruh. Ini nanti kalian bisa mengambil dari materi-materi yang ada di buku ya. Baik, cukup sekian dari Ibu karena waktunya sudah zuhur. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.